Kalau kita sampai hari saudara yang sudah percaya bahwa itu semuanya adalah kemurahan Tuhan, semua adalah kebaikan Tuhan. Kita dapat tubuh yang sehat, kita dapat tidur nyenyak, dapat makan enak, dapat beraktivitas dengan baik. Apakah semua itu kebaikan Tuhan? Apakah itu semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Tidak bisa diukur dengan materi. Itulah kemurahan dan kebaikan Tuhan kita. Sering mengajarkan rekan kembali mengingat kebaikan Tuhan. Kadang manusia itu lupa. Firman Tuhan selalu mengingatkan, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Yuk bersama-sama kita menyanyikan satu pujian. Kita angkat tangan kita akui bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am, I can see the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am, I can see the goodness of God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I can see the goodness of Silakan duduk, berikan salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus itu baik. Ya, puji Tuhan. Saudara kita yang hadir, 2-3 orang berkumpul atas namanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita melebihi dari bidang yang ditentukan. Ya. Kita akan masuk beberapa firman Tuhan ya. Ada 2 ciri pelayanan Tuhan Yesus. Ya, ada 2 ciri pelayanan Tuhan Yesus saat Tuhan ada di dunia. Yang pertama itu mengadakan. Yang kedua mengajarkan. Kita tahu ya, mengadakan itu mengadakan apa? Pesta, mengadakan reuni, mengadakan arisan. Kira-kira apa? Kita nyantai aja ya, kita sharing aja ya.
itu pelayanan Tuhan Yesus, mengadakan dan mengajarkan. Yang pertama itu mengadakan apa? Tuhan Yesus. Betul. Mujizat pertama dinyatakan di mana? Kemarin ya, evangelis kita sudah korban tentang perkawinan di Kana, yaitu mujizat. Dan mujizat-mujizat yang lain banyak banget. Dan yang kedua adalah mengajar atau mengajarkan tentang apa ya? Pelayanan Tuhan Yesus. Mengadakan mujizat, betul. Yang kedua adalah mengajar dan mengajarkan. Mengajarkan apa? Tentang perumpamaan. Kalau kita baca ya kitab Yohanes, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang apa itu? Ya, pohon ara dan lain sebagainya. Ya. Nah, malam ini kita sama-sama akan belajar. Kita bukan berarti rekan-rekan ya, termasuk saya juga harus belajar tentang perumpamaan. Ya. Kita akan lihat ya. Kita buka Matius pasal 20 sampai nanti kata tulisannya besar-besar. Mohon maaf ya di waktu PAW ada sedikit huru hara karena saya dilakukan oleh Jason yang ada Mickey Mouse bersembunyi di salon. Jadi saya harus cepat antisipasi kalau nanti bisa mengganggu ibadah dan urusan kabel-kabel yang lain. Nah, saya minta Budi, saya minta keset karena saya nggak mau ada darah ada di situ. Kalau ada darah di situ, rumahnya nanti ngamuk, rusak semua. Karena saya pernah kejadian di rumah, saya tombak dengan benda tajam, keluar darahnya, nyiprat di dinding-dinding, besoknya muara semua rumahnya dan saudara-saudara dirusak kan. Jadi saya punya hikmat yaitu pakai keset, mati kalau tidak berdarah. Tadi 2 bulan langsung meninggal. Saya makan itu. Ambulan. Sudah dikubur apa dikremasi atau tidak tahu. Sudah dimikirkan ya dikubur. Sudah naik di pintu sama selangkung. Ya kembali ke firman Tuhan. Kita akan baca ya Matius 20. Pasal 20 ayat 1 sampai 16. Agak panjang sedikit ya. Ini tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan 3 petang ia keluar pula melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain itu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang
Pergi juga lah kamu ke kebun anggur. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga yang masuk terdahulu. Maka datanglah mulai bekerja pukul 5, mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersyukur-syukur kepada tuan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami sehari bekerja keras dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milik menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Karena bahasa muda, kita tadi membaca dari ayat 1 sampai terakhir tadi, itu bercerita mengisahkan tentang tuan yang mempunyai kebun anggur. Dia butuh seorang pekerja, ya kan? Dia butuh seorang pekerja. Dia sudah lihat keluar pasar ada orang nganggur sehingga terjadi pengelompokan dalam pekerja-pekerja itu terjadi pengelompokan karena setiap hitungan berapa jam itu ada orang, setiap dia keluar juga ada orang. Kamu lihat Fiverr. Siapa yang tahu sini artinya Fiverr? Kemurahan atau kebaikan. Betul. Kita sering kali mendengar Tuhan lu baik sama, Tuhan lu murah hati sama. Oke. Apalagi kalau kita dikelilingi dengan orang-orang baik, kita pasti senang kan? Kita pasti bahagia kan? Ya. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai Fiverr, tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di slide ini kita mau bedah mana yang namanya Fiverr dalam Alkitab ini. Kita mau bedah. Kita kembali ke ayat tadi. Ayat pertama tadi. Tolong slide-nya di ayat pertama tadi. Adapun kerajaan surga seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar dari rumah mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Yang pertama, tuan rumah ini menemukan pekerja jam 6 pagi. Tuan rumah ini keluar dari rumah jam 6 pagi, menemukan orang-orang pekerja yang akan dipekerjakan di kebun anggur. Dan mereka ini runding mencari kesepakatan antara tuan kebun anggur ini dengan pekerja, ya, yang jam 6 ini ya, dengan upah 1 dinar, ya, dengan upah 1 dinar.
Dan pada waktu itu di Israel jam kerja dimulai itu jam 6 pagi. Nah, ini ditulis pagi-pagi benar. Berarti mungkin sebelum jam 6 ya. Kira-kira begitu ya, sebelum jam 6. Kemudian saya ulangi, Israel dimulai kerja itu jam 6 pagi. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya lagi. Kedua, kira-kira pukul 9 pagi, si tuan rumah ini, bos kebun anggur itu keluar juga. Dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar, yang memang cari orang. Ya. Jam 9, yang kerja mulai jam 9 maksudnya. Berikutnya disuruh juga sama tuannya, pergilah ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan, apa yang pantas akan kuberikan kepada, dan mereka pun pergi. Nah, jadi ini sudah ada berapa kelompok kerja kalau kita lihat dari sini. Yang pertama jam berapa? Jam 6 ya. Yang kedua jam 9. Ya, lanjut. Dapat lagi kira-kira pukul 12 siang dan 3 petang. Maksudnya menjelang sore. Bos kebun anggur itu keluar juga dan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh yang jam 6 dan jam 9. Ya kan? Pergilah ke kebun anggurku dan aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas. Jadi ada berapa kelompok ini? Sudah ada jam 6, 9, 12, dan 3. Ada 4 kelompok ya? Ada 4 kelompok. Berikutnya lagi, kira-kira pukul 5 petang ia mendapati orang-orang lain pula. Jam kerja Israel dimulai jam 6 pagi, diakhiri jam 6 petang. Saya ulang ya, di Israel dimulai jam kerja dimulai jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Ayat 6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu nganggur saja di sini sepanjang hari? Suatu kata. Lanjut. Karena jam 5 tadi ya. Karena tidak ada orang mengupah kami, bos. Katanya kepada mereka, pergilah. Tuan anggur juga bilang, pergilah kamu ke kebun anggur. Pergilah ke kebun anggur. Nah, setelah saya membaca ayat yang ini, 7 ini, saya mau fokus ke kelompok yang berapa ya? Kelompok jam 5 ya. Berarti ada 5 kelompok ya, kelompok jam 5 ya, yang bekerja jam 5 ya. Nah, seperti kita ibadah jam 5 ini. Saya mau fokus ke jam 5 ini. Lanjut. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandor, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk berganti. Lanjut. Ya. Maka datanglah mereka mulai kira-kira pukul 5 dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Lompat ke ayat 16. Saya mau akan tunjukkan bahwa yang mana sih namanya favor
16. Ini bisa mengetahui favornya itu yang di mana. Demikianlah orang yang terakhir tadi jam berapa? Benar ya? Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Terdahulunya itu yang mana? Terima bayaran dulu kan? Ayatnya tadi ayat keberapa tadi? Bisa ditampilkan? Mandornya yang ada mandornya. Tolong. Nah, Tuhan sudah bilang bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Berarti jam 5 kelompok pekerja yang kelima ya. Dengan mereka masuk terakhir hingga mereka masuk terdahulu. Berarti dibalik ya? Artinya dibalik ya? Ya. Kembali lagi ke ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, jam 5 itu tadi menjadi yang terdahulu. Padahal dia itu dipanggil urutan terakhir, tapi bisa terdahulu. Waktu baik, waktu gajian. Dan yang terdahulu yang jam 6 pagi menjadi yang terakhir. Surah Al-Fatihah ini ya. Nah, yang namanya favor itu kadang kita melihatnya, kita merasakan itu enggak adil. Enggak adil. Coba apa kata hati, perasaan yang jam 6? Gimana? Saudara kerja jam 6, selesai jam 6, berapa jam? 12. Yang jam 5 petang lagi berapa jam? 1 jam. Itulah namanya favor. Sekarang kita lihat perasaannya jam 6. Gimana? Tahu sama-sama upahnya 1 dinar. Loh, apa sih? Aku dari pagi sampai jam 1 dinar. Lah kamu sing jam 5 1 jam kok. Yo, dapat 1 dinar. Pasti dong. Kita komplain kan jam 6 perasaan. Kita komplain, kita teriak. Gaji ini. Orang bilang gaji ini. Masuk lebih lama, bayaranku bisa dinar. Ini cuma 1 jam, bayarnya 1 dinar. Dia komplain. Ya apa ini? Kok bisa seperti itu? Iya kan? Sama seperti juga kita. Ya. Aku wis sekolah soro-soro 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk ngambil S1. Kadang saya S2 untuk ambil program master, untuk pencapaian tingkat level pekerjaan yang lebih bagus lagi, entah supervisor, entah HRD atau apa. Ternyata tersalib dengan orang yang yang lulusan di bawah, mungkin SMA, mungkin SMP. Nah ini kadang kita jadi jangan itu kita komplain, kita teriak, nggak terima. Terus bagaimana? Tuannya bilang, itu terserah aku. Aku tidak adil. Aku murah hati. Itu terserah aku. Itulah bayaran jam kerja 12 jam 1 dinar disamakan dengan 1 jam 1 dinar. Ini kalau enggak kemurahan dan kebaikan itu menggerakkan
bos kebun anggur itu nggak bisa. Kalau orang akunting, orang admin, hitung-hitungnya, ya aslinya kamu nggak dapat 1 dinar itu. Cirinya ya apa? Loh, kalau 12 jam, ya hitung aja kan. 1 dinar dibagi 12 jam, ketemu per jamnya berapa, ya itu upahmu yang benar. Kan begitu loh. Tapi karena faktor dari kemurahan dari dan kebaikan itu, sehingga si zaman itu punya persepsi ini, enak menurut saja oleh saja pasti menjilat bos, pasti pun ngantok bos, ngantok kok. Aku tahu ini saat nyarung ngantok kan, ngantok bos itu. Cari muka, lu mukanya memang nggak ada, lucu, kok bisa begitu? Atau lain sebagainya, iya kan? Pendapatnya, rasanya tadi jam-jam. Loh ya kalau yang jam 9, yang jam 12 ya komplain, cuma nggak sekencang yang jam 6 pagi itu tadi, iya kan? Ya komplain, cuma nggak sekencang yang jam 6 pagi, 12 jam. Yang paling kencang ya yang jam 6 itu tadi. Sekarang bagaimana dengan perasaan yang jam 5? Hoki, ini hoki. Kalau kenal bilang ini hoki, sajam sajinya. Itu saya mau sampaikan kepada anak dewasa. Inilah yang namanya kehidupan. Secara logika nggak masuk akal. Hitung-hitungan nggak dapat, nggak seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan sudah dinyatakan kepada jam 5 ini, tidak ada yang mustahil. Bisa-bisa siap bos, makasih bos, masih ada yang mau mengerjakan saya cuma 1 jam aja. Mereka nggak tanya, mau panggil saya kerja 1 jam, belum 1 jam lagi sudah istirahat bos. Emangnya bos mau bayar berapa sama saya? Enggak, yang jam 5, kelompok jam 5 dipekerjakan, ya. Maka kamu akan menerima langsung berangkat. Nah, sekarang saya mau bedah lagi dari keseluruhan cerita ini. Setelah perhatikan yang ayat ketiga, coba mulai ayat ketiga. Dua sorry. Setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu menaik upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat 4, katanya kepada mereka, pergi juga ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan. Yang saya garis bawahi ini, kuberikan. Apa yang pantas kuberikan kepada. Ayat selanjutnya, ingat ya, yang pantas kuberikan kepada. Yang jam 12 dan jam 3 petang sama, melakukan sama seperti tadi. Apa yang pantas kuberikan kepada.
Ayat keberapa tadi? Ayat 7. Nah, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami, pergilah kamu ke kebun anggurku. Ayat 8. Yang untuk jadi itu Tuhan tidak ngomong memberi, kamu akan menerima. Tapi saya lihat di Alkitab saya itu ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang hilang. Terus saya coba pinjam punya teman saya yang terjemah aslinya. Coba lanjut ke PPT tadi. Ya, saya lihat enggak tahu sama teman saya ini ada kata-kata yang di ayat 7. Ayat 7 ini terjemahnya sama dengan yang di Alkitab bahasa Indonesia. Cuma yang dihilangkan itu that shall ye reject. Berarti apa aja? Menerima. Menerima. Tuhan yang tadi yang bilang untuk kelompok jam 5, jam 6 pagi sampai jam 3 petang kamu akan diberi. Tapi untuk yang jam 5 kamu akan menerima. Memberi sama menerima beda ya. Kalau memberi itu belum tentu menerima. Tapi kalau menerima, ya pasti sudah menerima, sudah diberi dan akan diterima. Nah, sekarang Tuhan itu sebenarnya sudah banyak membawa berkat untuk siap diberikan ke anak-anak. Tetapi apakah anak-anaknya itu sudah menerimanya? Nah, itu pertanyaan. Apakah sudah menerimanya? Berkat Tuhan kita. Ya kan? Kalau lihat kita perjalanan bangsa Israel yang dulu, perjalanan bangsa yang dulu, perjanjian lama itu, kan Tuhan berfirman, aku akan memberi kamu tanah Kanaan, aku akan memberi negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi apakah bangsa Israel menerimanya? Janjinya Tuhan, aku akan memberi ini, memberi itu sama bangsa Israel. Tapi bangsa Israel apakah menerima? Kalau saya baca tidak. Hanya menerima janji, tapi tidak menerima penggenapan janjinya itu. Ya, sekarang bagaimana? Tuhan kasih apa? Bayaranku dari dulu sampai sekarang segini-segini aja.
dia makan ini aja. Apa? Terimanya ya cuma segini-segini aja. Seperti bangsa Israel. Terus mengeluh. Sehingga dia tidak menerima favor dari Tuhan. Iya. Kita lihat bahwa yang selanjutnya, bagaimana kita menerima favor dari Tuhan? Kita kembali ke ayat tadi ya, ke ayat yang jam 5. Kira-kira pukul 5 petang, keluarlah kita mendapati orang-orang yang pula. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang? Lanjut. Kata mereka, karena tidak ada orang yang paham. Pergilah juga kamu ke gunung. Saudara, sudah hampir saya nunggu nggak ada yang ngajak kerja, nggak ada yang ngajak kerja. Tapi orang ini, pekerja ini, sabar dan terlatih. Terus ketemu dengan tuan kebun anggur ini. Kalau dia kan bisa bernegosiasi, kembali lagi kurang 1 jam sudah selesai, sudah lautan. Ya. Bapak panggil saya 1 jam, mau gaji saya berapa? Ya. Tapi yang jam 5 ini dia merasa, waduh, kok masih ada yang orang nawari kami kerja. Masih ada jam 5 kurang 1 jam masih ada nawari kami kerja. Wah, sampai kalaupun ada yang pekerjaan karena kasihan, dia diterima. Dia ini benar-benar rasanya terima kasih Pak. Ada yang nawari kerja meskipun hanya 1 jam. Nah, inilah sikap hati jam 5. Dia tidak pakai negosiasi tawar menawar apa. Dia terima pekerjaan meskipun hanya 1 jam. Inilah bagaimana kita fair itu, yaitu tentunya sikap hati yang bersyukur. Sikap hati yang bersyukur itu ucapan mulut yang bersyukur disertai dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sekecil apapun berkat Tuhan, seremeh apapun berkat Tuhan, kalau kita menghargai, kita mengucapkannya, tapi dengan hati, maka Tuhan tidak tahan menahan kebaikan untuk memberikan kepada anak-anaknya. Saudara mau sukses
sebesar 3 juta setengah. Sebesar 3 juta setengah. Setelah itu dana itu tidak aktif. Akhirnya tidak aktif, akhirnya mau ditarik itu nggak bisa karena sudah nggak aktif selama 1 tahun. Terus dia akan bilang bahwa ini itu harus urus untuk akte untuk surat ahli waris, karena itu masih namanya papan. Saya tidak ganti, diterusin sama dia. Ternyata dengan berjalan waktu dia lupa, tidak diisi. Cuma tinggal saldo 3.500.000. Terus dia abang bilang suruh urus akte waris. Di mana Bu? Ya ke mana? Kecamatan, kelurahan kecamatan. Oke. Kita ke sana, kita datang. Terus apa bilang? Gak usah kan? Terus kita coba dulu. Terus dulu selama nggak merepotkan kita coba. Akhirnya kita kelurahan. Saya berdua ke kelurahan. Terus apa ini? Ini tuh mau cek uang bank, ini punyanya kakak saya bla bla bla. Oh iya, serahkan berkasnya. Tunggu dulu ya Pak. Oh iya, saya itu panggil namanya Pak. Panggil, ya tak suruh ngomongin maju ada biayanya kalau perlu tanda tangan. Terus saya bilang, maaf, ibu ini apa ya? Turunan ya? Iya. Kalau turunan nggak bisa ya di kelurahan. Kalau si notaris, iya. Kalau notaris sudah pasti ada kosnya kan. Kalau kelurahan kan gratis ya. Ya udah ketahuan. Mungkin kan awal saya kan petugasnya kan nggak tahu. Dikira konsultasi atau terus ngomongnya maju. Akhirnya nggak boleh sih. Udah, notaris dilanjut kan? Lanjut. Terus notaris minta fee 1,5. Waduh, ini 1,5. Saya ini 1,8. Oh, nggak usah malah. Diminta ini, diminta itu. Selama yang diminta itu ada komplit, nggak apa-apa. Tapi kok gini biasa itu namanya prosedur. Ya apa ya? Lanjut dong. Tak bilang, kamu jangan tidak menghargai berkat Tuhan, meskipun itu sedikit, ya kan? Itu tetap berkat Tuhan, meskipun sedikit berkat Tuhan. Tetapi dipotong, udah. Bagaimana yang berkait itu berkatnya notaris? Akhirnya dilanjut, selesai lah. Notarisnya selesai, uang keluar, tinggal hitung aja. 3,5, 2,5 itu aja. Akhirnya ya selesai. Nah itu lah. Kembali lagi ke film. Sikap hati yang bersyukur itu akan mendatangkan favornya Tuhan. Sekali lagi, sikap hati yang bersyukur itu akan mendatangkan favornya Tuhan. Seperti di 1 Tesalonika 5 berapa? 17-18. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Berarti yang tidak dikehendaki Tuhan itu apa? Lawannya bersyukur, mengeluh, ngomel, sabar, berdoa. Ya kan? Sama seperti bangsa Israel begitu juga. Yang perjanjian lama itu protes, komplain
ini kok gitu. Akhirnya mendatangkan apa? Kalau ngomel, mengeluh, bersumut-sumut, mendatangkan apa? Hal yang buruk. Iya, hal yang buruk, bersumut-sumut. Coba kita lihat 1 Korintus 10:10. Kalau mungkin media. Jadi kalau mau mendapat siang, enak, mau mengeluh. Saudara kalau menghadapi misalnya customer pelanggan atau teman sing ngomel, sing gini ya, saudara lanjut tidak? Ini nggak mungkin. Diam aja. Itu beberapa detik. Si ngomel tinggal lagi. Lalu isi betul apa ini? Siram agama. 1 Korintus 10:10. Nih. Janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan. Orang itu kalau bisa disayang, dipelihara, diberkati, siapa mau dibinasakan? Bapak kita Bapak yang baik. Ku tahu Bapak peliharaku, hidupi seleraku. Ya, siapa mau dibinasakan oleh malaikat mana? Ngerti kan? Ini masih bersumut-sumut. Sebelum dibinasakan oleh malaikat maut, Tuhan juga ngomong, nek kamu bersumut-sumut, nek kamu komplain, nek kamu ngomel, ya apa yang terjadi pada saat ini? Ya. Sebelum dibinasakan, Tuhan kasih SP1 dulu. Coba Maleakhi 3, jangan terfokus ke perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 13. Ini SP yang terakhir, bukan SP, eksekusi. Yang SP Maleakhi 3:13. Baca sendiri. Saya sendiri bersyukur-syukur punya. Setiap orang pasti bersyukur-syukur, tidak mungkin kan. Pas macet, hujan, mesti ngomel. Ini dagangan saya itu begini. Ini SP1 begitu. Sampai firman Tuhan aja. Kalau SP1 nggak direspon, opsi 1 nggak direspon, loncat ke lagi 1 Korintus 10:10. Lihat, kata bersyukur itu sebenarnya tuh bukan apa ya? Tuhan itu punya maksud. Kadang kita bersyukur itu hanya dalam keadaan uang kita banyak, kita bisa kesana kesini, ya kan? Kita bisa pokoknya itu. Tapi ada bersyukur yang mengandung proses dan ujungnya itu adalah kebaikan. Nah, itu ya. Ada hikmahnya. Itu yang perlu dipelajari. Nah, itu perlu kita bisa membaca. Ya. Kalau kita bersyukur dalam hal semuanya baik-baik aja, sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Apabila bersyukur dalam hal ada maksud Tuhan yang mengajak kita untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan, itu mesti melalui proses. Ya, tadi ya, bahwa yang pertama tadi bagaimana kita bisa menyampaikan Tuhan. 1, sikap hati kita.
harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Jangan seperti yang jam 6 pagi tadi, ya, dia iri sama yang jam 5 karena upahnya sama. Ya. Dan berikutnya adalah sikap yang berikutnya adalah selain sikap hati yang bersyukur, kalau PPT dan iman. Iman yang bagaimana sih yang bisa mendatangkan favor Tuhan? Kita bisa lihat nih Lukas 7 dulu. Lukas 7 ayat 20. Tentang perwira yang hambanya sakit keras. Rekan-rekan tahu ya? Mundur lagi, mundur. Tentang hambanya yang sakit keras, itu perwira itu ngomong sama Tuhan, simpelnya aja, bahwa Tuhan nggak usah repot-repot. Tuhan ke tempatku, ke rumahku, dan aku pun nggak layak menerima Tuhan. Cukup Tuhan bilang, hambaku akan sembuh. Aku yakin hambaku pasti sembuh. Dengan perkataan aja cukup. Tuhan nggak usah repot-repot. Ke rumahku, ke istanaku nggak usah. Pasti sembuh. Sampai Tuhan Yesus bilang, tidak pernah berjumpa iman seperti ini. Sungguh luar biasa. Yang kedua, iman yang bagaimana? Wanita kelahiran 12 tahun, dia mengakui semua kebaikan Tuhan. Waktu itu kan banyak sih orang berkumpul di sini. Ada yang pegang tangannya Tuhan, ada yang pegang Tuhannya Tuhan, ada yang pegang gaden Tuhan. Tapi dia nggak menerima apa-apa. Yang menerima justru yang wanita kendaraan itu. Dia kenapa? Dia bergantung, dia tahu, dia kenal akan favor itu. Satu jam juga. Udah pegang tangan Tuhan. Sehelai benangnya kok itu. Dia punya keyakinan iman bahwa dia pasti sembuh. Nah, saudara tahu akhirnya juga sembuh. Itu karena iman aja. Ya. Malam ini kita sudah belajar ya, tentang favor, tentang kemurahan Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima favornya Tuhan dengan sikap hati satu yang bersyukur, yang kedua dengan iman. Cukup sederhana, meyakini bahwa kebaikan Tuhan akan memulihkan keadaan. Ya, saya kira cukup sekian. Kita masuk dalam dari Tuhan. Kita akan dulu sedikit bersih.